Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani Gereja Isa Masih Pegangsaan. Terpujilah nama Tuhan kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebab kami sebagai hamba-hamba Tuhan setiap hari berdoa dan terus mensupport Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam doa setiap hari. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam kondisi sakit, yang terus dalam proses pemulihan, kami doakan untuk Bapak Ibu Saudara senantiasa bertahan dan kuat dalam iman serta memiliki pengharapan dalam Kristus. Sebab Tuhan pasti mengerjakan yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat! Sebagaimana kita juga akan mendapatkan siraman rohani yang akan menambah semangat dalam hidup kita. Hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan secara sederhana untuk kita semuanya. Dalam Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 43, firman Tuhan berkata, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tema yang saya sampaikan atau yang saya persiapkan dari dua ayat ini adalah melayani ke semua kota. Tentunya ini saya ambil dari aktivitas Tuhan Yesus. Di sini kita bisa perhatikan tentang luar biasanya Tuhan Yesus ya, di mana di ayat 42 itu kita bisa melihat bagaimana Yesus punya nama besar ya. Dia menyembuhkan, dia membuat mukjizat dan sebagainya. Dia dicari-cari ya, dicari-cari oleh banyak orang. Artinya dia disukai oleh banyak orang. Bahkan saking disukai atau dicari banyak orang yang menahan Yesus, berharap Yesus tetap ada bersama dengan mereka saja. Karena apa? Kalau ada orang sakit, tinggal cari Yesus, tumpang tangan sembuh. Nggak perlu dokter ya, nggak perlu mungkin dukun-dukun yang lainnya ya, yang harus keluar duit, yang harus menggunakan syarat apa dan apa gitu ya. Tapi hanya datang kepada Yesus, ngikutin arahan Yesus, ditumpang tangan, sembuh gratis. Tetapi walaupun banyak orang mencari Yesus, walaupun banyak orang menyukai Yesus, hal atau prinsip yang luar biasa yang Yesus tidak akan gantikan atau geser, itu adalah prinsip kesadaran dia bahwa dia diutus datang ke dunia itu untuk memberitakan keselamatan ke semua kota pada waktu itu. Jadi ketika dia berada di satu kota dan kota ini sangat mencintai Yesus dan berharap Yesus tidak usah pergi, Yesus biar aja di kota tersebut. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dia datang bukan hanya untuk si kota A, B, dan C, tetapi ke semua kota Yesus harus berkeliling. Artinya Yesus menyadari bahwa Yesus itu punya tanggung jawab, yaitu mewartakan keselamatan atau Injil ke semua tempat. Mewartakan kasih Allah, cinta Allah kepada orang di kota-kota sekitar pada waktu itu. Yang sekarang Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia. Nah, dari hal ini apa yang bisa kita pelajari ya dari pribadi Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita punya nama seperti Tuhan Yesus? Di zaman sekarang ini, zaman sosmed, serba sosmed ya, apa-apa viral. Apa yang akan kita lakukan ketika kita punya nama? Nah, jangan sampai ketika kita punya nama, lalu kemudian ada kesombongan dalam hidup kita. Entah itu kita berhasil dalam pekerjaan, pelayanan, dalam apapun itu, mungkin termasuk kekayaan dan sebagainya. Stop. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Walaupun punya nama, fokusnya adalah Allah Bapa di surga yang harus dimuliakan. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita disukai banyak orang? Diharapkan jangan kemana-mana, di sini saja. Apalagi kalau sampai dijamin ya hidupnya. Kayak contohnya saya nih sebagai hamba Tuhan. Saya dicintai jemaat, lalu kemudian jemaat bilang, udah nggak usah ke gereja mana-mana, di sini aja Pak. Nanti Bapak akan mendapatkan fasilitas A, B, C dan semuanya. Hidup di zona nyaman pasti. Karena apa? Lah nggak ngapa-ngapain. Orang dijamin oleh jemaat. Lalu zona nyaman ini adalah zona yang akan membuat akhirnya
panggilan pelayanannya menjadi pudar. Tidak seperti Yesus. Ketika Yesus fokusnya kepada panggilan atau tujuan dia diutus ke dunia oleh Bapa di surga, yaitu mewartakan Injil. Tapi kalau di zaman sekarang ya, ketika hidup di zona nyaman, disukai banyak orang, dijamin hidupnya, biasanya mereka akan di zona nyaman yang kemudian tidak lagi mau melayani dengan setulus hati. Contohnya adalah panggilan yang mulai memudar. Dia akan melayani hanya kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang menguntungkan, orang-orang yang memberi kemewahan, orang-orang yang membuat dia merasa nyaman dan sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang ini kayaknya orang-orang gak penting banget, pandang sebelah mata. Aku tidak melihat semuanya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak seperti Yesus. Yesus di sini melayani ke semua kota. Walaupun dia disukai banyak orang, orang berharap jangan kemana-mana, di sini saja Tuhan. Tapi Yesus berkata, nggak bisa, saya harus ke sana. Nah, sama dengan kita semuanya, terkhusus saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, walaupun punya nama, disukai orang, tetapi harus fokus bahwa pelayanan itu menyeluruh kepada semua kalangan dan juga tidak boleh memandang rupa. Oleh sebab itu, di sini saya menyampaikan kepada kita semuanya untuk kita melayani seperti Tuhan Yesus ke semua kota. Artinya kalau dalam kehidupan kita mengasihi menjadi berkat bagi orang untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang yang menyenangkan hati kita, mencintai kita dan semuanya. Apalagi sampai merendahkan orang. Oh, dia kurang mampu. Oh, dia orang yang kurang bisa memfasilitas saya. Oh, dia orang yang apalah yang kayaknya bertentangan dengan keinginan kita. Jangan sampai seperti itu, sebab Tuhan tidak menginginkan hal itu. Jadi, mari saya mengajak kepada kita semuanya belajar dari Tuhan Yesus. Layanilah semua orang, kasihilah semua orang, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, wartakan keselamatan kemana-mana, dan hanya Bapa di surga yang dipermuliakan. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa di surga memakai kita semua untuk menjadi berkat, menjadi saluran kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami ingin seperti Engkau, fokus kepada Engkau ya Bapa, di mana ketika kami mendapat kesempatan untuk memiliki nama, mungkin hidup di dalam zona nyaman, tapi janganlah kami sampai memiliki rasa pudar di dalam panggilan kami Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami mau bisa melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hari ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan semuanya di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tuhan akan membangkitkan keyakinan, iman dan pengharapan, dan Engkau akan memberikan pertolongan bagi mereka semuanya ya Tuhan. Kami serahkan bagi jemaat yang mencari pekerjaan atau merintis usaha, semuanya diberkati Tuhan. Dalam pergumulan masing-masing, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa. Waktu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, masa depan kami ada di tangan-Mu. Oleh sebab itu kami percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami akan selalu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.